Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang cost accounting dan depreciation atau perhitungan biaya dan penyusutan. Dengan saya Muhammad Farhan dengan kode NIM 15136211048. Dan saya Ivan Aris Muzaffar dengan NIM 15136211033. Saya Muhammad Yasir 1513621054. Baik, selanjutnya ada pendahuluan dan informasi dasar. Akuntansi adalah suatu metode di mana semua biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan suatu kegiatan dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dicatat. Data ini kemudian dirangkum dan dianalisis untuk menentukan harga jual atau SP. Analisis dan estimasi biaya agak sulit karena beberapa hal yang tidak terduga seperti inflasi, perubahan teknologi yang tidak dapat diprediksi, dan sifat pasar yang dinamis. Analisis biaya terdiri dari akumulasi, pemeriksaan, dan manipulasi data biaya untuk perbandingan dan proyeksi. Biaya historis versus biaya saat ini. Data biaya disebut historis jika disimpan selama jangka waktu tertentu dan kemudian digunakan, dan data biaya disebut biaya saat ini atau current ketika biaya tersebut dibayar berdasarkan kondisi pasar yang berlaku pada saat ini. Biaya eksplisit versus biaya implisit. Biaya eksplisit adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pengusaha untuk membeli atau menyewa jasa berbagai faktor, produksi kepada instansi di luar organisasi atau orang yang bukan bagian dari organisasinya. Sementara biaya implisit lebih sulit dihitung dan diakumulasikan. Oleh karena itu, biaya implisit lebih sering di overlooked ketika proses perhitungan, karena menggunakan estimasi untuk mencapai total biaya yang dikeluarkan. Biaya tambahan versus biaya hangus. Biaya tambahan mengacu pada perubahan biaya yang disebabkan oleh keputusan manajerial tertentu. Sedangkan biaya hangus tidak berubah atau bervariasi antar alternatif keputusan. Biaya hangus adalah pengeluaran yang telah terjadi dan tidak dapat diperoleh kembali. Biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai dari alternatif yang hilang dengan mengadopsi strategi tertentu atau menggunakan sumber daya dengan cara tertentu. Ini juga disebut biaya alternatif. Misalnya, jika suatu aset digunakan untuk satu tujuan, biaya peluang adalah nilai dari tujuan terbaik berikutnya yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut. Biaya peluang memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Namun biaya peluang tidak diperlakukan sebagai biaya sebenarnya dalam laporan keuangan manapun. Selanjutnya ada biaya jangka panjang versus biaya jangka pendek. Jangka panjang adalah periode waktu hipotesis di mana tidak ada faktor produksi yang tetap untuk mengubah tingkat output dengan mengubah persediaan modal atau dengan memasuki atau meninggalkan suatu industri. Jangka panjang berbeda dengan jangka pendek, yang mana beberapa faktor bersifat variabel dan faktor lainnya bersifat tetap, sehingga menghambat masuk atau keluarnya suatu industri. Dalam jangka pendek, kurva biaya total rata-rata atau ATC berbentuk U. Kurva biaya rata-rata jangka pendek atau SRAC awalnya turun dan mencapai tingkat minimum dan kemudian mulai naik. Alasan turunnya biaya rata-rata pada awal produksi adalah karena faktor-faktor tetap. Suatu perusahaan tetap sama. Perubahan hanya terjadi pada faktor-faktor seiring rata-rata mulai turun. Ketika suatu perusahaan memanfaatkan sepenuhnya skala operasinya, yaitu kapasitas, maka biaya rata-rata berada pada faktor produksi dapat dalam proporsi yang berbeda-beda untuk menghasilkan peningkatan output.
perusahaan yang memiliki jangka waktu cukup sih. Juga berbentuk U, namun lebih datar dibandingkan kurva jangka pendek seperti yang diilustrasikan pada gambar. Gambarnya ada di dan skala disekonomis. Selanjutnya menurut konsep ekonomi, disekonomis of scale merujuk pada suatu situasi di mana dalam jangka panjang rata-rata atau long run average cost yang dikeluarkan suatu perusahaan untuk menghasilkan satu unit barang atau jasa mengalami peningkatan. Artinya, semakin banyak produksi yang dihasilkan, kian bertambah besar biaya rata-rata yang harus ditanggung sebuah perusahaan. Penyebab terjadinya diseconomies of scale bisa bersumber dari internal maupun eksternal perusahaan. Internal diseconomies of scale antara lain berupa ketergantungan atau interdependensi antara unit produksi terputus, sehingga secara keseluruhan menyebabkan lini produksi sempat terhenti. Terputusnya koordinasi dan komunikasi dari top manajemen ke unit produksi, dan sebaliknya, serta meningkatnya perselisihan antar perusahaan yang menyebabkan kesinambungan produksi terganggu. Sedangkan external diseconomies of scale akan muncul apabila terjadi kelangkaan faktor produksi sehingga pada gilirannya biaya dan harga output mengalami kenaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yasir. Baik, selanjutnya elemen biaya. Total biaya produksi dalam produksi jangka pendek dapat dibagi menjadi dua kelompok sebagai biaya tetap FC dan biaya variabel VC. FC tidak bervariasi menurut kuantitas produksi, sedangkan VC bervariasi menurut kuantitas produksi. Selain biaya-biaya tersebut, beberapa terminologi lain seperti biaya-biaya variabel rata-rata, AVC, ATC, dan biaya marginal atau MC dibahas secara rinci dalam paragraf berikut. 1. Biaya tetap atau FC mengacu pada biaya semua input tetap dalam proses produksi yang dilakukan tidak berubah seiring dengan jumlah output yang dihasilkan. 2. Biaya variabel atau VC mengacu pada biaya semua input variabel dalam proses produksi itu berubah seiring dengan jumlah output yang dihasilkan. 3. Total biaya atau TC merupakan penjumlahan FC dan VC. TC, FC, VC sama dengan plus 4. Biaya rata-rata atau AC atau ATC, biaya rata-rata AC disebut juga ATC, adalah rata-rata biaya per unit output. Ini adalah rasio TC dan kuantitas Q yang diproduksi perusahaan. Selanjutnya, elemen biaya di mana AFC adalah biaya tetap rata-rata, AVC adalah biaya variabel rata-rata, FC adalah biaya tetap, VC adalah biaya variabel, dan Q adalah volume output. Biaya marginal MC merupakan biaya tambahan yang diakibatkan oleh peningkatan output sebesar 1 unit. Secara matematis ini dipresentasikan sebagai MC sama dengan delta TC per delta Q. Selanjutnya, akuntansi biaya. Secara umum 3 elemen biaya dipertimbangkan dalam proses produksi: biaya material, biaya tenaga kerja, dan pengeluaran. Biaya bahan dapat dibagi menjadi dua kelas, yaitu biaya bahan langsung dan juga biaya bahan tidak langsung. Biaya bahan langsung adalah biaya yang dikeluarkan atas bahan yang diproses melalui berbagai tahapan produksi, misalnya bahan baku. Biaya bahan langsung meliputi harga pembelian serta biaya-biaya seperti biaya pengangkutan, asuransi, dan lain-lain. Biaya bahan tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan atas bahan yang bukan merupakan bagian integral dari produk tetapi digunakan untuk mengelola bahan tersebut
Bahan langsung misalnya minyak pelumas atau cairan pendingin, biaya tenaga kerja dapat dibagi menjadi kedua kelas, biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung terdiri dari upah pekerja yang terlibat langsung dalam pembuatan produk. Misalnya, pekerja yang mengerjakan mesin. Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari upah para pekerja yang terlibat secara tidak langsung untuk membantu produksi produk. Namun mereka tidak terlibat langsung dalam penanggung-jawaban produksi, misalnya staf administrasi. Selain bahan dan tenaga kerja, terdapat beberapa pengeluaran lain seperti biaya iklan, biaya penyusutan pabrik dan mesin, biaya transportasi dan pengemasan, dan lain-lain. Pengeluaran ini disebut dengan pengeluaran. Pengeluaran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pengeluaran langsung dan pengeluaran tidak langsung. Pengeluaran langsung adalah pengeluaran yang dapat langsung dibebankan untuk produksi tertentu, misalnya biaya jik dan perlengkapan untuk pekerja khusus. Set eksperimen untuk pekerja khusus merupakan pengeluaran langsung. Biaya tidak langsung meliputi biaya pabrik, biaya administrasi, biaya penjualan, dan biaya distribusi. Perhitungan variabel material. Variasi biaya standar dan biaya aktual juga merupakan bagian penting dari analisis biaya varians. Adalah perbedaan antara biaya standar dan biaya sebenarnya. Dengan kata lain, ini adalah perbedaan antara biaya yang seharusnya dan biaya sebenarnya. Varians material adalah perbedaan antara biaya standar bahan yang digunakan untuk produksi aktual dan biaya aktual bahan yang digunakan. Dengan demikian, varian utama dalam kategori ini adalah varian biaya yang selanjutnya dipecah menjadi varian lainnya. Perhitungan varian berdasarkan elemen dapat digambarkan sebagai berikut. Varian biaya bahan sama dengan biaya standar bahan yang dikonsumsi dikurang biaya sebenarnya. Jika biaya aktual bahan yang dikonsumsi lebih kecil dari biaya standar bahan yang dikonsumsi, maka varian menguntungkan F, dan jika tidak maka merugikan A. Selanjutnya, perhitungan variabel material. Varian harga bahan adalah salah satu penyebab perbedaan antara biaya bahan standar dan biaya bahan sebenarnya. Adalah perbedaan antara harga standar dan harga sebenarnya. Varian harga material mengukur perbedaan antara harga standar dan harga aktual dengan mengacu pada jumlah aktual yang dikonsumsi. Rumus berikut digunakan untuk menghitung varian harga bahan. Varian harga bahan sama dengan kuantitas aktual dalam kurung siku harga standar dikurang harga aktual tutup kurung siku. Varian kuantitas material adalah varian ini mengukur perbedaan antara kuantitas standar bahan yang dikonsumsi dalam produksi aktual dan kuantitas aktual yang dikonsumsi dan jumlah tersebut dikalikan dengan harga standar. Rumus berikut digunakan untuk menghitung varian kuantitas material. Varian kuantitas material sama dengan harga standar dalam kurung siku kuantitas standar dikurang kuantitas aktual. Lalu ada varian biaya bahan sama dengan varian harga material tambah varian kuantitas material. Analisis break-even. Analisis titik impas atau BA adalah representasi grafis dari hubungan biaya volume. Titik impas BEP merupakan tingkat output di mana tidak ada keuntungan dan tidak ada kerugian. Laba adalah selisih antara total pendapatan dan total biaya produksi. Total pendapatan sama dengan jumlah unit yang diproduksi dikali harga per unit. Total biaya sama dengan jumlah unit yang diproduksi kali biaya per unit. Analisis biaya atau biaya volume laba CVP memiliki asumsi sebagai berikut. Perubahan pendapatan dan biaya timbul karena adanya perubahan jumlah unit produk atau jasa yang diproduksi dan dijual. Penggerak biaya adalah faktor yang dipengaruhi
biaya, sedangkan penggerak pendapatan adalah faktor yang mempengaruhi pendapatan. 2. Biaya total dapat dibedakan menjadi komponen tetap dan komponen bersifat variabel sehubung dengan tingkat output. VC mencakup hal-hal berikut. A. Bahan baku langsung, B. Tenaga kerja langsung, C. Biaya langsung yang dapat dibebankan. Biaya overhead variabel mencakup hal-hal berikut. A. Bagian variabel dari biaya overhead pabrik, B. Biaya overhead administrasi, C. Biaya overhead penjualan dan distribusi. Ketiga, terdapat hubungan linear antara pendapatan dan biaya. Jika digambarkan, perilaku pendapatan total dan biaya total adalah linear, yaitu YMX-C berlaku, yaitu persamaan grafis lurus di mana Y adalah pendapatan dan X adalah biaya, M adalah koefisien biaya yang mewakili keuntungan, C adalah konstanta. 4. Satuan SP harga jual, satuan VC dan FC adalah konstan. Teori CPP didasarkan pada produk. Namun akhir-akhir ini akuntan manajemen berfungsi untuk memberikan pendekatan teoritis dan praktis terhadap analisis CPP multiproduk. 6. Analisis CPP mencakup satu produk atau mengasumsi bahwa bauran penjualan beberapa produk akan tetap konstan seiring dengan perubahan tingkat total unit yang terjual. 7. Segala pendapatan dan biaya dapat dijumlahkan dan dibandingkan tanpa memperhitungkan waktu nilai uang. 8. Teori CPP didasarkan pada teknologi yang tetap konstan. 9. Teori elastisitas harga tidak dipertimbangkan. BEP dapat dihitung berdasarkan unit fisik dan omset penjualan BEP dalam satuan fisik. Banyaknya unit yang harus terjual untuk mencapai BEP dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. BEP sama dengan FC per SP kali VC, di mana FC adalah biaya tetap, VC adalah biaya variabel, SP adalah harga terjual, C adalah kontribusi per unit, C sama dengan SP kurang VC. BEP dari segi volume penjualan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. BEP sama dengan FC per SP dikali VC lalu dikali SP, di mana FC biaya tetap, SP adalah harga jual per unit, VC adalah biaya variabel per unit. Depreciation. Penyusutan adalah pengurangan nilai properti atau aset fisik dari waktu ke waktu dan penggunaan yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Properti dapat disusutkan jika memenuhi beberapa syarat, termasuk digunakan untuk bisnis atau pendapatan, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, mengalami kerusakan atau kehilangan nilai karena faktor alami, dan bukan merupakan persediaan atau properti investasi. Selain itu, organisasi mempertimbangkan dampak pajak penghasilan terhadap hasil keuangan suatu proyek rekayasa karena pajak penghasilan dapat mempengaruhi arus kas proyek. Prosedur arus kas setelah pajak ATCF digunakan untuk menganalisis investasi modal karena membantu dalam menemukan profitabilitas proyek dan menghindari masalah yang terkait dengan pengukuran laba bersih perusahaan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Itu. Ya, kemudian untuk selanjutnya ada penyebab utama penyusutan. Penyebab utama penyusutan ini biasanya karena beberapa alasan ya, termasuk kehausan, pemborosan, waktu, kelelahan, dan juga keusangan. Kehausan ini terjadi ketika efisiensi aset menurun karena penggunaan yang terus-menerus, sementara pada pabrik, mesin, atau bangunan, pemborosan waktu menyebabkan penurunan nilai aset sering berjalannya waktu, terutama pada aset tidak terwujud seperti hak cipta atau copyright ya, atau hak paten juga itu karena tidak berwujud gitu, itu bentuknya hanya
bagian legalisasi dari administrasi. Kemudian kelelahan atau biasanya fatigue terjadi pada aset terbuang seperti tambang atau sumber minyak yang kehilangan nilai karena ekstraksi yang terus-menerus. Kerusakan terjadi karena perubahan moda atau inovasi yang membuat aset menjadi usang meskipun dalam kondisi baik. Ya ini contohnya banyak ya, bisa misalkan aset eh, yang utama di luar itu biasanya aset seperti otomotif dan juga aset-aset berharga seperti lukisan lainnya ataupun yang beberapa kantor yang berubah gitu, berubah menjadi kebiasaan yang dulunya mungkin tidak ada istilah WFH atau bekerja dari rumah gitu dan beberapa aset lainnya gitu. Kemudian nilai pasar dan kecelakaan juga dapat menyebabkan depresiasi aset, yang mana kedua faktor ini sebenarnya tidak terjadi secara instan gitu ya. Ya, bisa dilanjut. Kemudian kebutuhan pemberian penyusutan. Penyisian penyusutan diperlukan karena beberapa alasan. Yang pertama itu kepastian untung atau rugi sebenarnya. Penyusutan atau depreciation merupakan kerugian yang harus diperhitungkan untuk mengetahui untung atau rugi sebenarnya suatu bisnis. Seperti yang tadi dijelaskan ya, butuhnya BEA atau break even analysis itu juga bermain di sini. Kemudian yang kedua itu ada penetapan harga pokok produksi yang sebenarnya. Penyusutan pabrik dan mesin harus dianggap sebagai bagian dari harga pokok produksi barang agar biaya produksi tidak terlihat lebih kecil dari biaya sebenarnya. Kemudian ada penilaian aset yang sebenarnya, ya penilaian yang sebenarnya maksudnya termasuk juga dalam pengembangan ekonomi yang ada seperti inflasi dan sebagainya macamnya itu sudah masuk ke dalam faktor, dan penyusutan yang menyebabkan nilai aset secara bertahap menurun dan jika tidak diperhitungkan nilai aset akan terlalu tinggi dalam pembukuan, menyebabkan ketidakakuratan posisi keuangan bisnis dalam neraca. Kemudian penggantian aset, setelah digunakan untuk waktu tertentu, suatu aset akan habis dan perlu digantikan. Tanpa memperhitungkan kerugian akibat penyusutan, jumlah yang diperlukan untuk membeli aset baru mungkin tidak tersedia. Kemudian menjaga modal tetap utuh, modal yang diinvestasikan dalam aset berkurang karena depresiasi. Jika kerugian akibat penyusutan tidak diperhitungkan, laba yang lebih besar akan ditampilkan, yang jika ditarik akan mengurangi modal kerja dan melemahkan bisnis. Kemudian yang terakhir ada pembatasan hukum. Menurut Companies Act, pembebanan penyusutan pada aset tetap adalah wajib sebelum dividen dapat diumumkan. Ini dapat memastikan pemeliharaan akuntabilitas yang sesuai. Next. Kemudian ada beberapa istilah penting yang digunakan dalam penyusutan. Yang pertama itu ada justice cost basis, adalah dasar biaya awal dari satu aset, yang mana disesuaikan dengan peningkatan atau penurunan yang diperbolehkan. Ini digunakan untuk menghitung pengurangan penyusutan. Kemudian ada cost basis, adalah biaya awal perolehan suatu aset. Ini rumusnya itu harga beli ditambah harga pajak penjualan ya, termasuk biaya transportasi dan biaya normal lainnya operasional agar aset tersebut dapat digunakan sesuai tujuannya. Jumlah ini biasa disebut basis biaya yang tidak disesuaikan. Kemudian ada book value, merupakan mewakili jumlah modal yang tersisa yang diinvestasikan pada properti dan harus diperboleh kembali di masa depan melalui proses akuntansi. Nilai buku suatu properti mungkin bukan ukuran akurat, dan nilai pasar atau MV-nya, market value, biasanya nilai buku suatu properti pada akhir tahun K. Rumusnya itu book value dalam kosakata sama dengan adjusted cost basis minus sigma K J menuju J sama dengan 1 depreciation deduction atau pengurangan ya. Pengurangan penyusutan, depreciation deduction J. Nilai pasar atau market value merupakan nilai yang dibayar pembeli kepada penjual di mana keduanya tidak terpaksa dan memiliki keuntungan seimbang. Periode pemulihan merupakan jumlah tahun untuk mengembalikan modal investasi melalui akuntansi. Dalam MACRS, ini bisa GDS atau ADS. Kemudian tingkat pemulihan, persentase tahunan dari periode pemulihan untuk menghitung penyusutan. Kemudian nilai sisa atau SV merupakan nilai estimasi properti pada akhir pakainya, seringkali 0 dalam MACRS. Kemudian masa pakai merupakan periode di mana properti bisa digunakan secara ekonomis, bukan seberapa lama akan bertahan. Oke, next. Kemudian berikut ini adalah metode penyusutan klasik.
Metode penyusunan klasik ya. Yang A itu ada metode SL atau straight line yang mengasumsikan depresiasi konstan setiap tahun selama masa pakai aset. Perbedaan antara biaya awal dan nilai sisa dibagi merata selama masa pakai untuk menentukan depresiasi tahunan. Total depresiasi hingga tahun K dihitung dengan mengembalikan depresiasi tahunan dengan jumlah tahun K. Rumusnya adalah DK sama dengan B minus SVN dibagi N. Kemudian DK sama dengan K dikali DK for untuk kesatuan di mana 1 lebih besar sama dengan K, lebih, uh, sorry, 1 lebih kecil atau sama dengan K, kemudian lebih kecil atau sama dengan N. Kemudian BVK sama dengan B dikurangin DK. Estimasi nilai sisa SV akhir yang umumnya sama dengan nilai buku atau book value akhir pada tahun N. Dalam beberapa kasus, estimasi SVN tersebut mungkin tidak sama dengan nilai terima aktual atau MV ya, market value dari aset. Kemudian metode jumlah digit dalam metode jumlah digit tahun. Kemudian metode ini jumlah depresiasi mengalami penurunan dari awal hingga akhir masa pakai suatu aset. Rumus berikut digunakan untuk menghitung depresiasi. DK sama dengan N min dalam kurung K min 1 per sigma N menuju K sama dengan 1 K B min S. Di mana K adalah tahun di mana depresiasi ingin dihitung, kemudian N adalah masa pakai aset, B adalah biaya awal, dan DK adalah jumlah depresiasi untuk tahun K. Kemudian CB method, metode CB atau double declining balance mengasumsikan depresiasi tahunan sebagai persentase terhadap dari nilai suatu buku pada awal tahun. Dengan rasio depresiasi terhadap nilai buku tetap sepanjang masa pakai. Misalnya dengan metode DB 200%, R sama dengan 2 per N. Rumusnya ini ada di sampingnya D1 sama dengan B dalam kurung R, kemudian DK sama dengan B dalam kurung 1 min R, K min 1 pangkat K min 1 dalam kurung R. D aksen K merupakan rumus keturunan ya, sama dengan B kurung sigma 1 min dalam kurung 1 min R tutup kurung K kurung sigma tutup. BV K sama dengan B dalam kurung 1 min R tutup kurung pangkat K. Next. DB method switch over ya, untuk SL method. Metode DB tidak pernah mencapai nilai buku atau book value 0, sehingga memungkinkan untuk beralih ke metode SL, sehingga nilai buku akhir aset menjadi 0 atau jumlah tertentu yang ditentukan seperti SVN. Metode ini digunakan dalam menghitung tingkat pemilihan MA-CRS. SL itu tadi straight line ya, karena kalau misalkan straight line karena hasil akhir hitungnya pasti habis gitu. Dan untuk mengubah dari menghasilkan nilai 0 itu maka diperlukan switch over. Kemudian units of production method. Metode depresiasi berdasarkan waktu atau tahun mengasumsikan penurunan nilai properti sebagai fungsi waktu. Namun ketika nilai properti menurun karena penggunaan aset, depresiasi dapat diungkapkan dalam satuan produksi. Dalam metode ini, basis biaya dikurangi nilai sisa akhir dialokasikan secara merata selama jumlah unit yang diproduksi selama masa pakai aset. Rumusnya ada di bawah ini, depreciation per unit of production sama dengan B min SVN per N, di mana N adalah jumlah unit produksi ya, konstanta begitu, tergantung jumlah yang mau dihitung itu berapa. Oke, next. Kemudian ada Modified Accelerated Cost Recovery System, MACRS yang tadi digunakan untuk menghitung depresiasi properti yang berwujud yang ditempatkan dalam layanan selama 2 dekade terakhir. Terdiri dari 2 sistem, yaitu GDS dan ADS. ADS memberikan periode pemilihan lebih lama dan hanya menggunakan metode depresiasi SL. Data yang diperlukan untuk menghitung MACRS bercakup basis biaya, tanggal pelayanan properti, kelas properti, metode depresiasi GDS atau ADS yang digunakan, dan konvensi waktu setengah tahun. Pada umumnya setengah tahun ya. Kemudian property class and recovery. Ini ada datanya di bawah ini ada tabelnya. Properti berwujud yang dapat didepresiasi diklasifikasikan ke dalam kelas aset. Seperti properti dalam setiap kelas aset kemudian diberi waktu kelas, periode pembelian GDS, dan periode pembelian ADS. Waktu kelas, periode pemilihan GDS, dan kelas properti dan penggunaan pemilihan ADS semuanya dalam tahun untuk berbagai kelas aset tercantum pada tabel di bawah ini. Jadi pada tabel di bawah ini atau ada bagian yang biasanya menggunakan satuannya itu dalam tahun,
Dan seperti yang dapat dilihat di tabel berikut, di paling kiri ada Internal Revenue Service atau IRS Asset Classes. Jadi ini kelasnya itu dibagi berdasarkan beberapa deskripsi aset. Misalkan yang pertama itu ada 0.11 itu ada office furniture, fixtures and equipment. Kemudian selanjutnya sesuai dengan mengacu pada IRS paling kiri itu ada information system, computers and peripherals. Ini semua tergantung ya karena masa jangka pakainya, masa jangka eh, operasional pakai harusnya itu bervariasi gitu, tergantung dari seberapa lama produk tersebut dirancang. Ada automobiles atau taxis, kemudian like general purpose trucks, railroad cars and locomotives, industrial steam and electric distribution, cotton gin assets, cattle breeding or dairy ya. Kemudian next. Oke, ini lanjutan dari yang tadi, masih penjabaran IRS, kemudian deskripsi aset yang ada, aset nyatanya, kemudian ADS class life dan GDS class life-nya ini harus ada di kanan dan kirinya. Selanjutnya ada offshore drilling assets, petroleum refining assets, construction assets, manufacture of grain and grain mill productions, itu manufaktur ya, manufaktur produksi mill, manufacture of yam, thread and woven fabric. Kemudian ada cutting timber atau alat pemotong kayu begitu yang biasa dipakai di hutan. Manufacture of cement, manufacture of motor vehicles. Ini motor vehicles itu tidak hanya motorcycle gitu, pokoknya menggunakan motor sebagai penggeraknya. Kemudian ada telephone distribution plant, radio and television broadcasting equipment, electric utility nuclear production plant, electric utility steam production plant, natural gas production plant, municipal wastewater treatment plant, distribution trades and service, and theme and amusement park assets. Okay, next. Oke, di sini ada depreciation calculation under MACRS. Metode utama yang digunakan di bawah MACRS untuk menghitung potongan dan depresiasi selama periode pemilihan satu aset dapat dirangkum sebagai berikut. Kemudian yang pertama itu kelas properti pribadi pada bagian GDS 3, 5, 7, dan 10 tahun menggunakan metode DB 200% yang beralih ke metode SL ketika metode tersebut memberikan potongan yang lebih besar. Ini berarti switch over ya. Kemudian yang kedua itu kelas properti pribadi GDS 15 sampai 20 tahun menggunakan DB 150% yang switch over juga ke metode SL ketika metode tersebut memberikan potongan yang lebih besar. Kemudian kelas properti non-residential real dan residential rental GDS. Metode SL selama periode pemilihan GDS yang tetap, berarti ini tidak switch over, permanen. Kemudian ada ADS, menggunakan metode SL untuk properti pribadi dan nyata selama periode pemilihan ADS yang tetap. Dalam MACRS digunakan konversi waktu setengah tahun untuk perhitungan depresiasi properti pribadi berwujud. Ini berarti semua aset yang ditempatkan dalam layanan dianggap dimulai menggunakannya di pertengahan tahun, sehingga setengah tahun depresiasi diizinkan. Saat aset dibuang sebelum periode pemulihan penuh, hanya setengah dari potongan depresiasi normal yang dapat diambil untuk tahun tersebut. Jadi dibagi dua gitu, karena mulainya dari awal pertengahan tahun. Kemudian tingkat pemulihan GDS atau GDS atau RK untuk 6 kelas properti pribadi tercantum dalam tabel di bawah ini, termasuk konvensi setengah tahun dan peralihan dari metode DB ke metode SL jika metode tersebut memberikan potongan lebih besar. Jika aset dibuang dalam dalam tahun N+1 ya, nilai buku akhirnya menjadi 0. Untuk rumusnya itu DK sama dengan RK dikali B dengan syarat 1 lebih kecil dari K lebih kecil dari N tambah 1. Di mana RK adalah tingkat pemulihan untuk tahun K dari tabel 13,8 tabel yang kiri. Nah, ini ada pembagian klasmen MACRS applicable percentage for property classes ya. Untuk kelas propertinya dibagi menjadi tiga properti 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10, 15, dan juga 20 tahun. Recovery year-nya ada 1 sampai 21. Dan untuk bagian applicable percentage-nya ya, bisa dilihat di tabel di bawah bagian 3, 5, 7, 10, 15, dan juga 20 tahun. Bisa dilihat
per tahunnya itu, misalkan yang 3 tahun itu, yang pertama itu 33,33, kemudian jadi 44,45, kemudian 14,81. Ini ada asterisk ya, seperti dijelaskan di bawah, asterisknya itu all classes convert to SL depreciation in the optimal year, source with an asterisk. Jadi eh, optimal tahun itu convert gitu, berubah menjadi depreciation SL pada tahun asterisk, pada tahun optimal gitu, optimal year-nya tergantung penggunaannya, lama penggunaan dalam tahun dari kategori properti tersebut. Kemudian di tabel 13,9 ada MLCRS atau GDS Property Class and Primary Methods for Calculating Depreciation Deduction. Nah, ini ada seperti yang di samping ya, tapi ada tambahan lagi 27,5 tahun dan 39 tahun, yang mana dua kategori tersebut seperti dijelaskan adalah residential rental property dan juga non-residential residential real property. Kemudian di tabel 1310 ada MACRS percentage for real property, real estate property table. Jadi ini untuk real estate yang mana dibagi per bulan, recovery year-nya seperti di samping kirinya, dan pada bulan ke setiap di tahun tersebut memiliki persentase. Itu misalkan di recovery year yang kelima itu masuk ke bagian recovery year 2 sampai 39, menyesuaikan persentase pada tabel tersebut. Ya, next. Taxes ya, atau pajak. Berbagai jenis pajak dalam ekonomi rekayasa. Yang satu, pajak penghasilan, dikenakan berdasarkan pendapatan kotor dikurangi potongan oleh pemerintah federal, negara bagian, dan kadang-kadang pemerintah kota. Kemudian, yang kedua ada pajak properti, dinilai berdasarkan nilai properti yang dimiliki, seperti tanah, bangunan, peralatan, dan lain-lain, oleh pemerintah kota, kabupaten, atau negara bagian. Kemudian yang ketiga itu ada pajak penjualan, yang mana dikenakan berdasarkan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah negara bagian, kota, ataupun kabupaten. Kemudian yang keempat itu ada pajak excise ya, dikenakan federal berdasarkan penjualan barang atau jasa tertentu yang dianggap tidak diperlukan oleh produsen atau penyedia awal, tetapi sebagian biaya diteruskan kepada pembeli. Nah, untuk contohnya untuk pajak penghasilan ini misalkan yang paling contohnya yang bisa saya berikan itu adalah gaji gitu. Biasanya di slip gaji itu ada bagian potongan biaya untuk pajak yang biasa sebelum kontrak itu disebutkan dalam persentase. Kalau di Indonesia mungkin normal 10%, jadi misalkan jika digaji 10 juta gitu ibaratnya, maka gajinya kurang lebih sekitar 1 juta untuk pajak penghasilannya. Kemudian pajak properti tadi itu tanah, bangunan, peralatan, dan lain-lain, ini biasa contohnya PBB, pajak bangunan, atau properti yang kita miliki identitas maupun surat kepemilikannya begitu. Biasa juga dalam persen. Kemudian pajak penjualan itu biasanya pembelian barang atau jasa itu bisa di PPN ya. Walaupun sebenarnya PPN itu dibayarkan oleh pihak restoran, tetapi PPN itu juga dibayarkan oleh restoran, namun dibebankan kepada customer. Biasanya ditemui di beberapa restoran begitu ya. Kemudian selanjutnya ada BTCF dan ATCF. Dalam BTCF itu cash flow-nya ya, atau alirannya itu ditampilkan tanpa pemotongan pajak. In after cash flow, the tax is deducted from the regular cash flow. Jadi sebelum dipotong begitu cashnya, dan penyusutannya itu dideduksi atau dikurang dari tahunan ya, cash flow tahunan atau overall biasanya kalau dihitung secara tahunan untuk mendapatkan keseluruhan gitu, calculate taxable income. Oke, next. Ya, terima kasih. Sekian itu untuk presentasinya, dan untuk referensinya ini adalah main referensinya merupakan buku dari Pervin Kumar yang berjudul Industrial Engineering and Management yang diberikan oleh Pak Baso di referensi mata kuliah manajemen industri ini.
Kemudian referensi sisanya itu ada analisis economies of scale dan biaya saing kawasan, gerbang Kertosusila dari Al-Qadri, dan juga ada beberapa website yang kita gunakan. Ya, sekian untuk presentasi kelompok kami tentang economics dan depreciation ya, penyusutan dan juga perhitungan biaya yang tadi dibahas, ada break-even point dan hal-hal lain begitu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.